Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Yang terhormat Dr. Odin Rosidin SPD MHum selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar linguistik, dan tak lupa pula kepada para penonton yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya Rahma Annisa dengan NIM 22222300098, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Saya akan memaparkan materi mengenai asal-muasal, hakikat, dan karakteristik bahasa. Baiklah, sebelum mulai materi, marilah kita sama-sama membaca lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi yang akan saya paparkan mengenai yang pertama, definisi bahasa, yang kedua, asal-muasal bahasa, yang ketiga, hakikat bahasa, yang keempat, karakteristik bahasa, dan yang terakhir, kesimpulan. Sebagai manusia, tentunya kita sudah tahu apa itu bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia dalam berinteraksi. Untuk itu, mari simak materi video ini agar kita lebih mengetahui dan mendalami apa itu bahasa. Baiklah, materi yang pertama itu mengenai definisi bahasa. Menurut Krida Laksana 1993 halaman 22 dalam Rosidin 2022 halaman 8, bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang asal-muasal bahasa. Sekitar abad ke-17 sebelum Masehi, seorang kaisar Mesir kuno bernama Psammetichus mengadakan percobaan untuk membuktikan bahasa mana yang merupakan bahasa pertama manusia. Ia mengambil 2 orang bayi dan memberikannya kepada seorang gembala untuk merawat dan meletakkannya di hutan. Gembala tersebut diperintahkan untuk memberi makan dan minum tanpa melakukan komunikasi dengan kedua bayi itu. Setelah sekian lama, akhirnya bayi mengeluarkan kata bekos yang berasal dari bahasa Virgia, bahasa Mesir kuno, yang berarti roti. Dengan ini, mereka yakin bahwa bahasa tertua di dunia ini adalah bahasa Virgia. Tak hanya itu, pada Kongres Linguistik di Turki tahun 1934, muncul pendapat yang menyatakan bahwa bahasa Turki adalah akar dari semua bahasa dunia, karena semua kata dalam semua bahasa berasal dari jenis kata Turki yang berarti matahari, sebuah planet yang pertama kali menarik perhatian manusia dan menuntut nama. Kendati kebenarannya masih dipertanyakan, banyak kalangan pendapat tersebut tidak berlebihan. Sebab dari sisi penggunaannya, bahasa Turki dipakai tidak hanya oleh orang Turki saja, tetapi juga oleh masyarakat di negara-negara bekas Uni Soviet, seperti Tajikistan, Uzbekistan, Armenia, Ukraina, dan sebagainya. Selain keyakinan tersebut, terdapat beberapa tokoh dalam kepercayaan agama dunia yang beranggapan bahwa bahasa pertama kali berasal dari firman-firman Tuhan. Pemeluk agama Islam meyakini bahwa Allah yang mengajari Nabi Adam nama-nama, dan bahasa yang diajarkan adalah bahasa Arab. Sementara itu, bangsa Yahudi berkeyakinan bahwa bahasa Yahudi merupakan bahasa pertama di dunia. Keyakinan itu ditopang oleh penjelasan dalam kitab Kejadian yang menyebutkan bahwa Tuhan berbicara dengan Adam dalam bahasa Yahudi. Selanjutnya adalah teori asal mula bahasa. Teori asal mula bahasa terbagi menjadi 2. Yang pertama, teori tradisional, yang kedua, teori modern. Teori tradisional menurut Suhardi tahun 2013 halaman 18-20 dalam Rosidin tahun 2022 halaman 30-32 terbagi menjadi 5. Mari kita simak satu persatu teori tradisional. Yang pertama, puh-puh teori. Menurut Darwin, kualitas bahasa manusia dibandingkan suara binatang berbeda dalam tingkatannya saja. Bahasa manusia seperti halnya manusia sendiri berasal dari bentuk yang primitif, barangkali dari ekspresi emosi saja. Misalnya, perasaan jengkel atau jijik diucapkan dengan mengeluarkan udara dari hidung dan mulut. Bunyi yang dikeluarkan itu terdengar seperti puh atau pis. Kedua, ding-dong teori. Isi teori ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Socrates bahwa bahasa lahir secara alamiah.
Menurut teori ini, manusia memiliki insting yang istimewa untuk mengeluarkan ekspresi ujaran bagi setiap kesan sebagai stimulus dari luar. Kesan yang diterima melalui indera laksana pukulan pada bel sehingga melahirkan ucapan yang sesuai. Yang ketiga, Yo-He-Ho teori. Menurut teori ini, bahasa pertama lahir dalam suatu kegiatan sosial. Pada zaman dahulu, sekelompok orang primitif bekerja sama secara sosial sehingga pada kegiatan tersebut terlahirkanlah bahasa. Sewaktu orang primitif bekerja sama, pita suara mereka bergetar lalu melahirkan ucapan khusus untuk setiap tindakan. Yang keempat, Bow-Bow teori. Berdasarkan teori ini, kata-kata yang pertama lahir adalah tiruan terhadap suara guntur, angin, ombak, air sungai, suara koko ayam, atau bunyi itik. Lalu ada gestur teori. Menurut teori ini, isyarat mendahului ujaran. Para pendukung teori ini menunjukkan penggunaan isyarat oleh berbagai binatang dan juga sistem isyarat yang dipakai oleh orang-orang primitif. Selain teori tradisional, ada juga teori modern. Dalam Rosidin tahun 2022 halaman 33, manusia dilahirkan sempurna. Dengan demikian, asal mula bahasa diungkap tidak secara spekulatif atau perkiraan, melainkan dilandaskan pada temuan dan berbasis data empiris. Artinya, penelusuran asal mula bahasa dilakukan secara ilmiah melalui kerja ilmu pengetahuan yang empiris, logis, sistematis, tuntas, teoritis, dan objektif, serta tidak intuitif dan subjektif. Setelah kita mengetahui dari asal-muasal bahasa, selanjutnya kita juga akan membahas tentang hakikat bahasa. Hakikat bahasa terbagi menjadi 4. Yang pertama, bunyi ujar atau lisan. Yang kedua, bahasa adalah sistem. Yang ketiga, bahasa itu bermakna. Yang keempat, bahasa memiliki fungsi. Mari kita simak satu persatu dari hakikat bahasa. Hakikat bahasa yang pertama adalah bunyi ujar atau lisan. Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan fakta sejarah bahwa orang atau masyarakat sejak dahulu kala telah dapat melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang telah disepakati bersama secara lisan. Bahasa tulis baru datang, kemudian setelah muncul para ahli linguis yang menciptakan lambang-lambang tulis yang juga didasari atas kesepakatan bersama. Hakikat yang kedua adalah bahasa memiliki sistem. Bunyi-bunyi bahasa yang diujarkan disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh kelompok masyarakat pengguna bahasa tersebut. Contoh, suatu masyarakat kelompok A menyusun bunyi yang berasal dari fonem-fonem R, U, M, A, H menjadi kata rumah dan memberi maknanya tempat tinggal. Namun, ada pula kelompok masyarakat kelompok B menyusun bunyi-bunyi yang sama, yaitu M, U, R, A, H dengan makna yang berbeda, yaitu murah yang berarti tidak mahal. Jika bunyi-bunyi tersebut disusun menjadi R, M, H, U, A, masing-masing kelompok tersebut tidak akan pernah mengenalnya dan tidak mengerti maknanya karena di dalam kelompok mereka tidak pernah ada kesepakatan susunan bunyi atau sistem bunyi seperti itu. Hakikat bahasa yang ketiga adalah bahasa itu bermakna. Konsep ini berkaitan dengan konsep bahwa bahasa memiliki sistem. Artinya, bunyi-bunyi yang disusun secara teratur berdasarkan kesepakatan tersebut diberi makna sehingga dapat dipahami oleh pengguna. Sebagai contoh, bunyi yang berasal dari fonem-fonem U, K, B, I, N, I, L, K, M, S, Y, A dapat dipastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat memahami bunyi tersebut. Itu berarti bahwa bunyi tersebut tidak bersistem atau tidak bermakna. Lain halnya dengan bunyi yang berasal dari fonem-fonem B, U, K, U, I, N, I, M, I, L, I, K, S, A, Y, A dapat dipahami dan dimengerti, apalagi jika susunan sesuai dengan sistem atau kaidah penyusunan kalimat. Dengan demikian, jika tidak bermakna, itu bukan bahasa dan makna itu akan muncul karena penggunaan sistem secara benar. Hakikat bahasa yang terakhir adalah bahasa memiliki fungsi. Orang berbahasa karena ingin mengungkapkan sesuatu yang ada di dalam pikirannya atau perasaannya. Contoh, jika saya punya komputer atau laptop, saya tidak akan merasa kesulitan ketika membuat makalah dan tugas-tugas lainnya. Ungkapan ini diujarkan seorang kepada dirinya sendiri. Pikiran tersebut merupakan ide yang diperuntukkan bagi dirinya.
Melalui contoh tersebut, dapat dipahami bahwa bahasa itu digunakan oleh masyarakat pengguna untuk kepentingan dirinya. Jika bahasa itu digunakan, maka dapat dipastikan bahwa bahasa itu adalah alat komunikasi baik untuk diri sendiri maupun untuk berinteraksi dengan orang lain. Slide selanjutnya adalah alasan bahasa sulit ditentukan. Sebagaimana diungkapkan oleh para pakar bahasa, sungguh sulit menaksirkan dengan pasti berapa jumlah bahasa yang dipakai oleh manusia. Tentu saja banyak faktor yang menjadi alasan mengapa jumlah bahasa sulit ditentukan. Yang pertama, penelitian bahasa masih terus berlangsung, sehingga dimungkinkan ditemukannya bahasa baru yang selama ini belum teridentifikasi. Yang kedua, terus terjadinya kepunahan bahasa. Kepunahan ini menyebabkan berhentinya pewarisan kepada generasi berikutnya, faktor-faktor dari bencana alam, dan tindakan atau represi politik. Faktor yang ketiga adalah pengakuan penutur. Dalam hal itu, terjadi kekeliruan karena seringkali penutur menganggap bahwa bahasa mereka berbeda dari bahasa lain yang dibandingkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jumlah bahasa di dunia. Berdasarkan kajian mengenai evolusi bahasa, bahasa pertama kali muncul di muka bumi ini sekitar 100.000 tahun yang lalu. Sejak pertama kali bahasa itu menyebar ke seluruh dunia, seiring dengan migrasi penduduk, bahasa itu berkembang sesuai dengan kebutuhan penuturnya. Dalam perjalanan waktu, perkembangan itu menghasilkan sekitar 15.000 bahasa. Namun, akhir-akhir ini jumlah bahasa yang ada di seluruh dunia menurun drastis. Kini, semua bahasa di dunia diperkirakan hanya berkisar 6.000 bahasa saja. Slide selanjutnya adalah karakteristik bahasa. Menurut Muhammad Iqbal Azwardi dan Rostina Taib, dalam bukunya tahun 2017 halaman 87-96, karakteristik bahasa terbagi menjadi 5. Yang pertama, unik. Bersifat unik karena bahasa manusia tidak mungkin ditemukan dalam sistem komunikasi makhluk-makhluk lain. Karakteristik bahasa selanjutnya adalah arbitrer, yang berarti mana suka atau semena-mena. Artinya, tidak ada hubungan alami antara linguistik dan maknanya. Yang ketiga, produktif. Bahasa itu tidak statis dalam semua bahasa, ujaran-ujaran baru selalu diciptakan. Yang keempat, transmisi budaya. Pemerolehan bahasa dalam suatu budaya itu melibatkan penutur-penutur lain bukan dari gen orang tua. Karakteristik yang terakhir yaitu keterpenggalan. Artinya, bunyi-bunyi yang digunakan dalam bahasa mempunyai makna yang berbeda. Baiklah, lanjut ke slide berikutnya. Secara universal, bahasa dimaknai sebagai perilaku berbentuk ujaran. Menurut beberapa para ahli, bahasa adalah seperangkat bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Lalu, apakah bahasa binatang tidak tergolongkan sebagai bahasa? Untuk itu, mari kita bahas tentang perbedaan penggunaan bahasa manusia dan binatang. Manusia menggunakan bahasa untuk memengaruhi pemikiran orang lain, baik untuk memahami atau bahkan menyepakati. Selain itu, bahasa juga digunakan untuk melakukan perjalanan waktu, yakni dengan cara mengingat masa lalu atau merencanakan masa depan. Lain halnya dengan binatang yang tidak bisa melakukan hal tersebut, karena binatang itu mempunyai sistem komunikasi, bukan bahasa. Baik, sudah jelaskan perbedaan antara sistem bahasa manusia dan binatang. Setelah kita menyimak beberapa slide sebelumnya, mengenai definisi bahasa, hakikat bahasa, dan karakteristik bahasa, dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahasa membantu manusia berinteraksi satu sama lain dan sebagai alat untuk mengungkapkan berbagai pikiran dan perasaan. Bahasa juga memiliki peran penting dalam kebudayaan dan seni. Meskipun setiap bahasa di dunia terakhir secara alami pada masyarakat pemakainya, tapi bahasa selalu berkembang seiring waktu dan memiliki keunikan masing-masing. Tidak ada bahasa yang diciptakan secara sengaja untuk menentukan pelambangan terhadap suatu benda. Bahasa lahir secara alami pada masyarakat pemakainya dan terus berkembang seiring waktu. Selain itu, berikut adalah beberapa sumber yang saya kutip. Alhamdulillah, semua materi telah kita simak dengan baik. Semoga apa yang tadi disampaikan dapat bermanfaat.
Terima kasih juga saya ucapkan dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelum ditutup, marilah kita sama-sama membaca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku presentator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.